Badai besar telah terbentuk di dalam hati Xiao Yan saat ini. Nihility Devouring Flame adalah api surgawi yang menempati peringkat kedua dalam peringkat api surgawi. Peringkatnya bahkan lebih tinggi dari api teratai iblis. Misteri yang menyelimuti api surgawi ini bahkan lebih tebal daripada api teratai iblis. Paling tidak, berita tentang api teratai iblis telah menyebar ke seluruh benua, tapi Xiao Yan belum pernah mendengar berita apapun yang berkaitan dengan Nihility Devouring Flame ini sampai sekarang. Nihility Devouring Flame berada di peringkat kedua dalam peringkat api surgawi. Nyala api ini lahir dari ketiadaan. Tidak ada gambaran untuk dicari atau bentuk untuk dipahami. Dari sudut pandang tertentu, Nihility Devouring Flame bisa dianggap sebagai keberadaan yang misterius. Nihility Devouring Flame dikatakan mampu melahap apapun. Hanya sejumlah kecil makhluk di dunia ini yang bisa menahan kemampuan melahapnya, namun Nihility Devouring Flame ini hanya ada di legenda. Tidak ada seorang pun yang pernah mendengar tentang tanda-tanda hal ini. Oleh karena itu, keterkejutan dalam hati Xiao Yan relatif kuat ketika dia melihat kepala aula jiwa benar-benar memanggil api surgawi ini, yang hanya ada dalam legenda. Nihility Devouring Flame, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa memiliki Nihility Devouring Flame? Yao Lao juga segera mengenali api hitam yang tidak biasa itu. Kejutan ekstrim terlihat di wajahnya saat dia tanpa sadar berteriak. Semua orang di sampingnya gemetar hebat saat mendengar kata-kata ini. Bahkan nenek moyang pil tawar mengungkapkan ekspresi yang sangat serius. Beberapa ahli di sekitar merasakan ketidakpastian setelah melihat pegunungan jatuh, yang menjadi sunyi senyap. Nihility Devouring Flame terlalu misterius. Hanya sedikit sekali orang yang mampu mengenalinya. Oleh karena itu, banyak orang merasa agak bingung ketika mereka melihat api hitam di tangan kepala aula jiwa. Puff! Gugusan api hitam dengan wajah manusia di tangan kepala aula jiwa tampaknya menjadi sedikit lebih kuat setelah menelan api merah muda. Gelombang tangisan gembira benar-benar keluar darinya. Xiao Yan, sepertinya dia sangat puas dengan seleramu. Ketua ini jarang melihatnya mengungkapkan kegembiraan seperti itu. Kepala aula jiwa tertawa kecil saat melihat reaksinya. Mata Xiao Yan tidak berkedip saat dia menatap kumpulan api hitam. Dia tiba-tiba merajut alisnya beberapa saat kemudian. Akhirnya, dia perlahan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, api surgawi milikmu ini bukanlah Nihility Devouring Flame. Banyak orang tanpa sadar terkejut setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Bahkan Yao Lao sedikit terkejut. Selain Nihility Devouring Flame, tidak ada api surgawi lain yang memiliki kekuatan melahap. Oh! Kepala aula jiwa hanya mengangkat alisnya setelah mendengar ucapan Xiao Yan. Tangannya perlahan mengusap api hitam berwajah manusia di tangannya dan bertanya, jika api milikku ini bukan Nihility Devouring Flame, kenapa kamu tidak memberitahuku apa itu? Xiao Yan menatap wajah kepala aula jiwa dan tersenyum. Guncangan di dalam hatinya juga perlahan terkuras. Nihility Devouring Flame ini memang mampu memancarkan kekuatan pelahap yang unik, namun Xiao Yan memiliki 6 jenis api surgawi. Hampir tidak ada orang di benua ini yang memiliki pemahaman lebih baik tentang api surgawi selain dia. Oleh karena itu, dia samar-samar merasakan ada sesuatu yang tidak beres setelah dia menenangkan diri. Perasaan bahwa ada sesuatu yang salah tidak dapat ditunjukkan dengan tepat, tapi dia menjadi yakin di dalam hatinya setelah mendengar jawaban kepala suku. Api hitam berwajah manusia di tangan kepala aula jiwa mungkin ada hubungannya dengan Nihility Devouring Flame. Tapi Xiao Yan yakin bahwa benda ini bukanlah Nihility Devouring Flame yang sebenarnya. Ini adalah penilaian yang bisa diambil Xiao Yan karena pengalamannya yang luas bermain api selama lebih dari 1 dekade. Kekuatan melahap yang dimiliki api ini tidak dapat dipalsukan. Itu memang sesuatu yang dimiliki oleh Nihility Devouring Flame. Namun, sepertinya sedikit lemah. Mungkinkah benda ini adalah benih api dari Nihility Devouring Flame? Mata Xiao Yan menatap ke arah kepala aula jiwa saat dia tiba-tiba bertanya. Yang disebut api benih ini adalah nyala api yang terpisah dari nyala api esensi. Api benih memiliki beberapa kemampuan api esensi, tapi jauh lebih lemah. Dari sudut pandang tertentu, itu bisa dianggap sebagai avatar api surgawi. Namun, kemampuan untuk memisahkan dan membentuk benih api adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh sedikit api surgawi. Api teratai iblis yang lama mungkin memiliki kemampuan seperti itu, namun ia tidak memisahkan diri karena begitu seseorang terpisah dan membentuk api benih, kekuatannya akan berkurang.
Api iblis itu tidak menyukai perasaan kekuatannya dipisahkan. Mata Xiao Yan menatap tajam ke wajah kepala aula. Dia dengan jelas dapat mendeteksi mata kepala suku yang menyipit ketika kata benih api disebutkan. Seperti yang diharapkan, Xiao Yan dengan dingin tertawa di dalam hatinya saat melihat sedikit perubahan ini. Jika orang ini benar-benar memiliki Nihility Devouring Flame yang sebenarnya, dia pasti sudah menyerap semua energi di udara sekarang. Mengapa dia perlahan melahapnya seperti yang dia lakukan saat ini? Namun, kepala suku ini memiliki benih api dari Nihility Devouring Flame, ini berarti bahwa klan Hun kemungkinan besar memiliki Nihility Devouring Flame yang sebenarnya. Hati Xiao Yan sedikit serius. Dia tidak menyangka akan menemukan petunjuk tentang dasar klan Hun kali ini. Nihility Devouring Flame adalah sesuatu yang hanya ada dalam legenda. Namun, itu sebenarnya berada di tangan klan Hun. Ini bukanlah kabar baik bagi Xiao Yan. Kamu memang layak menjadi ahli bermain api. Kepala aula jiwa dengan lembut memegang api hitam berwajah manusia di tangannya saat dia tertawa dengan suara lemah. Dia diam-diam menegaskan dugaan Xiao Yan. Nihility Devouring Flame sangat penting bagi klan Hun. Meskipun dia memiliki status yang tinggi, mustahil baginya untuk mengeluarkan wujud aslinya. Lupakan apakah dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan Nihility Devouring Flame. Bahkan jika dia bisa, klan tidak akan mengizinkan siapapun selain kepala klan untuk membawanya keluar dari alam Hun. Namun, meski itu hanya api benih, itu lebih dari cukup untuk menghabisimu. Kepala aula jiwa mengangkat tangannya. Wajah manusia yang terbentuk dari kumpulan api hitam melebarkan mulutnya dan dengan keras menggigit tangan kepala suku. Douqi mulai keluar dari tubuhnya sebelum ditelan oleh api hitam itu. Kepala aula jiwa menjadi sedikit pucat setelah Douqi di dalam tubuhnya ditelan oleh api hitam, namun api hitam itu semakin kuat. Pada akhirnya, ia mengeluarkan suara melolong tajam dari mulutnya. Tubuh aslinya yang berukuran kepala telah menjadi setinggi 1000 kaki, menyebabkan api hitam berkobar di langit. Mereka yang hadir dapat merasakan Douqi di dalam tubuh mereka secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda upaya untuk melepaskan diri dari tubuh mereka. Mereka buru-buru menekan Douqi mereka untuk menghindari mempermalukan diri mereka sendiri. Mencicit. Api hitam besar berwajah manusia melayang di langit. Mata hitamnya yang berlubang menatap Xiao Yan. Suara samar air liur yang ditelan bisa saja membuat wajah api hitam itu tampak asing. Tuan Devouring Flame, bunuh dia. Kepala aula jiwa dipenuhi dengan rasa hormat saat dia memerintahkan nyala api ini. Cara dia mengatasi kumpulan api ini juga berbeda. Api hitam berwajah manusia mengeluarkan teriakan aneh setelah mendengar perintah ini. Setelah itu, apinya bersiul dan bergerak. Mereka menembus ruang seperti hantu dan menyegel ruang di sekitar Xiao Yan. Benang garis api hitam menyebar. Mereka tampak seperti sangkar saat mereka menjebak Xiao Yan di dalamnya. Adegan yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Tidak ada yang menyangka kumpulan api hitam yang tidak biasa ini mampu melancarkan serangannya sendiri. Rasanya enak sekali. Api hitam itu bergoyang dan wajah manusia raksasa itu sekali lagi muncul di hadapan Xiao Yan. Ia mengeluarkan tawa yang tajam dan aneh, dengan patuh izinkan aku melahapmu. Boom! Kekuatan melahap yang menakutkan muncul dari ruang sekitarnya setelah tawa tajam api hitam terdengar. Kekuatan ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Dia sedang bersiap untuk menekan api surgawi yang ganas di dalam tubuhnya ketika api merah muda yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya ke segala arah tanpa peringatan apapun. Perubahan mendadak yang tak terduga ini mengagetkan Xiao Yan. Dia melihat api merah muda dengan cepat berkumpul di depannya. Mereka menjelma menjadi bayi api seukuran telapak tangan. Bayi ini adalah Yi kecil. Yi kecil, cepat, kembali. Jantung Xiao Yan berdebar kencang saat melihat bayi ini muncul. Yi kecil adalah inti dari 6 api surgawi yang digabungkan. Xiao Yan benar-benar akan melompat panik jika Yi kecil tertelan oleh api hitam. Yiwa. Yi kecil hanya menggelengkan kepala kecilnya saat mendengar tangisan panik Xiao Yan. Anehnya, wajah kecil yang lembut itu mengandung amarah saat menatap wajah manusia. Api teratai iblis dan Nihility Devouring Flame masing-masing menduduki peringkat ketiga dan kedua, namun keduanya tidak lebih kuat atau menakutkan. Tentu saja, ini karena tidak ada seorang pun yang benar-benar melihat pertarungan antara kedua jenis api surgawi ini.
Oleh karena itu, tidak mungkin untuk memprediksi hasilnya. Meskipun Yiwa adalah api surgawi yang baru terbentuk dari penggabungan 6 api surgawi, nalurinya sebagian besar diambil dari api teratai iblis. Oleh karena itu, mendengar api hitam ini, yang hanya merupakan benih dari api utama, bertindak arogan, memprovokasi dia menyebabkan kemarahan muncul dari dalam tulangnya. Yiwa. Dalam kemarahannya, tubuh Yi kecil tiba-tiba pecah. Lautan api berwarna merah muda tiba-tiba menyebar ke seluruh langit. Penjara api hitam yang dibentuk oleh api hitam dihancurkan dengan paksa, dan kemudian api merah muda menyapu ke arah yang berlawanan dan berubah menjadi penjara api yang lebih besar. Penjara ini dibentuk untuk menjebak kumpulan api hitam. Api surgawi di dalam tubuh Xiao Yan mengungkapkan kekuatan penuhnya di bawah kendali Yi kecil. Bahkan ketika Xiao Yan secara pribadi menggunakan apinya, dia tidak akan mampu menandingi kendali Yi kecil. Lagi pula, Yi kecil bisa mengendalikan api surgawi hingga tingkat yang sempurna dan tanpa celah karena wujud aslinya adalah roh api. Perubahan tak terduga ini mengejutkan api hitam ketiadaan. Ia dengan tergesa-gesa melepaskan kekuatan melahapnya. Kali ini, nasibnya tidak lagi seberuntung itu. Di bawah kendali pribadi kecil, setiap gumpalan api mengendalikan pikirannya sendiri. Hasilnya tidak bisa diprediksi jika wujud sebenarnya dari Nihility Devouring Flame menelan Yi kecil. Tapi bagaimana mungkin benih api bisa bertindak terampil di hadapan seorang Grandmaster sejati? Yiwa. Yi kecil benar-benar mengabaikan melahap api hitam ketiadaan. Api merah muda itu berputar sebelum berubah menjadi bayi besar yang ukurannya mirip dengan wajah besar itu. Setelah itu, ia dengan kuat meraih wajah besar itu di depan banyak pasang mata yang tertegun. Yi kecil tampak seperti dia sebenarnya berencana menelan benih api Nihility Devouring Flame ini. Kegentingan. Mulut di wajah manusia yang dibentuk oleh Nihility Devouring Flame mengeluarkan tangisan tajam yang menyedihkan setelah digigit dengan kejam oleh Yi kecil. Wajah itu mulai meronta mati-matian. Api hitam terus keluar dari tubuh wajah. Mereka dengan liar menyapu ke arah Yi kecil. Yiwa. Yi kecil mengabaikan pembalasan dari Nihility Devouring Flame. Api berwarna merah muda di tubuhnya diaglomerasi menjadi baju besi seperti kristal. Terlepas dari bagaimana api pelahap memancarkan kekuatan melahapnya, ia tidak mampu secara paksa mengekstraksi energi di dalam tubuh Yi kecil. Bum-bum. Sambil memblokir kekuatan melahap dari Nihility Devouring Flame, tangan Yi kecil yang terkepal erat terus menghancurkan wajah manusia dan melebarkan mulutnya. Setiap kali dia mengayunkan tinjunya, kumpulan api merah muda akan menyerang wajahnya. Api hitam perlahan-lahan menjadi sedikit tersebar. Bajingan, kamu benar-benar berani melukaiku? Perasaan runtuh yang dipancarkan dari wajah manusia membuatnya tampak agak menakutkan. Itu hanyalah api benih dari Nihility Devouring Flame sementara Yi kecil adalah roh api yang terbentuk dari penggabungan 6 jenis api surgawi, termasuk api teratai iblis. Lupakan tentang benih api belaka. Bahkan jika wujud aslinya muncul, tidak akan mudah untuk mengalahkan Xiao Yan. Yiwa. Kecerdasan Yi kecil saat ini sepertinya semakin meningkat. Dia tidak hanya bisa memahami bahasa manusia, bahkan emosi di wajah kecilnya pun menjadi lebih hidup. Oleh karena itu, keganasan melonjak ke wajah kecilnya setelah dia mendengar teriakan Nihility Devouring Flame. Tangannya meraih wajah manusia besar itu saat nyala api merah muda yang mengerikan keluar dari telapak tangannya. Nyala api ini sebenarnya melilit Nihility Devouring Flame. Kamu berani memurnikanku? Kamu mencari kematian. Tindakan Yi kecil menyebabkan kengerian muncul di wajah manusia itu. Mulutnya berteriak dengan suara keras. Nihility Devouring Flame belum pernah menemukan apapun yang dapat menahan kekuatan melahapnya selama bertahun-tahun, namun kemampuan misteriusnya, yang dibanggakannya, sama sekali tidak berguna kali ini. Ini buruk, aku kehilangan koneksi dengan benih api. Kepala Aula Jiwa, yang berdiri tidak jauh dari situ, tiba-tiba mengungkapkan ekspresi yang berbeda. Pada saat ini, hubungan antara dia dan benih api Nihility Devouring Flame telah terputus. Api surgawi di dalam tubuh bocah ini telah mengalami mutasi. Ia tidak takut dengan kekuatan melahap Nihility Devouring Flame. Saya benar-benar salah perhitungan kali ini. Mata kepala Aula Jiwa berkedip cepat. Dia segera mengatupkan giginya, dan tubuhnya bergegas menuju penghalang api merah muda di langit.
Meskipun ini hanya api benih, itu adalah sesuatu yang telah lama dia minta dari klan. Jika dia perlahan menyempurnakannya, tubuhnya juga akan memiliki kekuatan melahap. Meskipun kekuatan melahap ini tidak bisa dibandingkan dengan Nihility Devouring Flame, itu bisa dianggap sebagai pukulan mematikan ketika bertarung dengan orang lain. Selain itu, dia akan kesulitan menjelaskan kepada klan jika dia kehilangannya. Oleh karena itu, dia tidak bisa membiarkan kecelakaan terjadi padanya. Haha. Kepala Aula, orang lain tidak boleh ikut campur dalam pertarungan antara api surgawi, namun, Kepala Aula Jiwa baru saja bergerak ketika sesosok muncul di depannya seperti bayangan. Sosok tersenyum itu milik Xiao Yan, yang telah mengawasi kepala suku. Ekspresi Kepala Aula Jiwa berubah dingin ketika dia melihat Xiao Yan turun tangan dan menghalanginya. Dia tidak merasa terganggu dengan berkurangnya Douki setelah dilahap oleh Nihility Devouring Flame sebelumnya. Tubuhnya bergerak dan melepaskan serangannya yang paling tajam dan paling ganas terhadap Xiao Yan. Xiao Yan hanya tersenyum karena serangan liar dan kejam dari Kepala Aula Jiwa. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Kepala Aula Jiwa saat ini jauh lebih lemah jika dibandingkan sebelumnya. Dari kelihatannya, Nihility Devouring Flame telah menelan banyak Douki-nya sebelumnya. Kepala Aula Jiwa secara alami tidak lagi mampu menimbulkan banyak ancaman bagi Xiao Yan di negara bagian ini. Keduanya sekali lagi melancarkan serangan sengit sementara Yi kecil di langit melebarkan mulutnya dan menyemburkan seteguk api merah muda. Nyala api ini dituangkan ke dalam gugusan api di depannya. Nihility Devouring Flame itu, yang hanya mampu menahan tekanan dari api di sekitarnya, akhirnya tidak mampu menahan tekanan pada saat ini. Pekikan menyedihkan terdengar. Api hitam yang membentuk wajah manusia meledak. Mereka berubah menjadi ular api hitam yang secara acak masuk dan keluar dari gugusan api merah muda seperti lalat tanpa kepala. Ini buruk. Ledakan Nihility Devouring Flame menyebabkan ekspresi wajah Hun Qianmo dan Pak Tua Hunmo berubah drastis. Keduanya saling bertukar pandang dan secara bersamaan bergegas maju. Mereka berencana melakukan intervensi untuk menyelamatkan Nihility Devouring Flame. Apakah kamu berencana melanggar peraturan? Ekspresi kelompok Yao Lao berubah sedikit dingin saat melihat mereka bergerak. Baik Xiao Chen dan leluhur dari Pil Tower dengan cepat bergegas maju dan memblokir duo Hun Qianmo. Pada saat yang sama, ahli kelas Dou Sheng yang tersisa dari aliansi Istana Langit memindahkan dan menahan beberapa elit Dou Sheng dari Aula Jiwa. Dalam sekejap, gunung jatuh menjadi sangat tegang. Pertarungan yang benar-benar kacau akan terjadi ketika ada tanda-tanda ketidaksepakatan. Hun Qianmo, aliansi Istana Langitku sama sekali tidak takut padamu jika Aula Jiwa menginginkan perang habis-habisan. Yao Lao berteriak dengan suara tegas. Hun Qianmo menyipitkan matanya. Dia perlahan menyapukan pandangannya ke sekelilingnya. Susunan pemain dari kedua partai hampir sama. Jika mereka benar-benar bertarung, Aula Jiwa pasti akan berakhir dengan kemenangan yang menyedihkan jika mereka bisa menang. Kekalahan seperti itu adalah sesuatu yang ingin dihindari oleh klan Hun. Apa yang harus kita lakukan? Kilatan dingin muncul di mata Pak Tua Hunmo saat dia bertanya dengan lembut. Hun Qianmo menatap tajam ke arah pemuda berpakaian hijau di depannya. Pria muda itu mempertahankan ekspresi tenang. Matanya yang lembut bagaikan danau yang tenang, tampak tak terduga. Hun Qianmo telah bertukar pukulan dengan pemuda itu sebelumnya dan secara alami memahami betapa menakutkannya iblis tua ini, yang telah hidup selama ribuan tahun. Dia tahu bahwa akan sulit untuk mengalahkan pihak lain bahkan jika dia melepaskan seluruh kekuatannya. Semuanya akan terus berlanjut sebagaimana adanya. Hun Qianmo menghirup udara dalam-dalam sebelum berkata dengan suara rendah dan dalam. Kedua belah pihak sedikit santai setelah mendengar kata-katanya. Mereka segera mundur agak jauh. Suasana yang sangat tegang itu ditekan dengan paksa. Bang! Tangan bayi kecil yang besar menghantam kumpulan api ketika kedua belah pihak mundur. Kumpulan api itu mulai berputar dengan liar sebelum berubah menjadi badai api yang benar-benar menghancurkan ular api-api hitam. Akhirnya, dia membuka mulutnya dan menelan badai api itu ke dalam perutnya. Meskipun kekuatan melahap adalah energi misterius yang hanya dimiliki oleh Nihility Devouring Flame, api surgawi sama seperti binatang buas. Yang kuat melahap yang lemah. Karena berasal dari asal yang sama, nyala api yang lebih kuat seringkali memakan nyala api yang lebih lemah. Ketika Xiao Yan ingin mendapatkan api hati jatuh di masa lalu,
Api itu menginginkan api inti teratai hijau di dalam tubuh Xiaoyan. Nihility Devouring Flame berada di peringkat kedua dalam peringkat api surgawi. Jika ada yang membicarakannya, itu pasti sedikit lebih kuat daripada api teratai iblis yang memurnikan. Namun, api pemakan saat ini hanyalah api benih. Sangat mudah bagi kecil untuk mengonsumsinya. Gosok. Yi kecil mengeluarkan suara aneh dari tenggorokannya setelah melahap api benih. Dia segera menepuk perutnya dengan ekspresi puas. Tubuhnya bergoyang dan kembali seukuran bunga teratai. Setelah itu, pandangannya beralih ke Xiaoyan, yang sedang bertarung melawan kepala aula jiwa. Baru kemudian ia melayang ke tempat yang agak jauh dari medan pertempuran di depan banyak pasang mata. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan banyak teratai api yang berputar perlahan mulai berguling-guling di sekujur tubuhnya. Kepala aula jiwa, yang terjerat dengan Xiaoyan, melihat sekilas bunga teratai ini melalui penglihatan sekelilingnya. Hatinya sangat terkejut hingga bergetar. Sebelum dia bisa mundur, tangan kecil yang berdaging menunjuk padanya, "Yiwa, pukul." Astaga! Suara Yi kecil baru saja muncul ketika lebih dari 10 teratai api membentuk garis yang dengan cepat menembus langit dan meledak dengan liar di kepala aula jiwa. Gemuruh. 10 teratai api terus-menerus meledak di langit. Gelombang api yang mengerikan menyapu dengan suhu yang sangat tinggi. Para ahli itu, yang awalnya mundur dalam jarak yang sangat jauh, sekali lagi buru-buru mundur. 10 teratai api itu mungkin hanya dibentuk oleh 2 api surgawi yang berbeda, namun mereka telah menimbulkan efek domino setelah yang pertama meledak. Kekuatan mereka begitu kuat hingga menakutkan. Bahkan seseorang sekuat kepala aula jiwa pun diledakkan hingga dia mengeluarkan erangan teredam. Asap hijau terbentuk secara menyedihkan di sekujur tubuhnya saat dia buru-buru menarik kembali ke langit. Sosok yang melayang di langit ditarik mundur sejauh 10.000 kaki. Sosok itu, kepala aula jiwa, akhirnya dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Dia menelan darah segar yang mencapai tenggorokannya. Beberapa kejutan muncul di matanya. Dia tidak menyangka bayi api yang sederhana ini benar-benar memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat. Ketua aula jiwa, kamu mungkin akan kalah dalam pertandingan ini. Saat kepala aula jiwa merasa terkejut dengan kekuatan bertarung Yi kecil yang kuat, sosok seperti hantu tiba-tiba muncul di belakangnya. Angin kencang tanpa ampun menerpa lehernya. Dalam mimpimu. Serangan itu datang dengan cepat, tetapi kepala aula jiwa juga bereaksi dengan cepat. Dia secara naluriah membalikkan tubuhnya dan sebuah pukulan berbenturan dengan angin telapak tangan Xiaoyan. Suara yang dalam meledak pada titik kontak. Mayat keduanya terlempar ke belakang. Kamu masih sedikit kurang jika ingin membunuh kepala suku ini. Mata kepala aula jiwa suram saat dia menatap Xiaoyan saat dia terbang mundur. Dia berteriak dengan suara lantang, anggaplah dirimu beruntung kali ini. Kepala suku ini secara pribadi akan membalas dendam pada waktu berikutnya. Mungkin, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Rasa dingin muncul di mata Xiaoyan dan senyuman sedingin es muncul dari sudut mulutnya. Hati kepala aula jiwa menjadi sedikit dingin setelah melihat ekspresi Xiaoyan. Dia sepertinya merasakan sesuatu saat dia tiba-tiba menoleh. Suhu tinggi melanda. 10 teratai api lainnya membentuk garis lurus di depan matanya saat mereka melesat dengan kecepatan seperti kilat. Mereka bertabrakan dengan keras dengan tubuhnya di depan banyak mata terkejut dari orang-orang di seluruh pegunungan. Bagaimana ini mungkin? Hati kepala aula jiwa terkejut karena energi liar yang menakutkan bertabrakan dengan tubuhnya. Gemuruh. Badai api yang sangat besar melanda langit. Temperaturnya yang mengerikan menyebabkan tanah yang semula lembab menjadi kering bahkan mulai retak. Selain beberapa elit Dou Sheng, tidak ada orang lain yang berani melangkah dalam jarak 10.000 kaki dari puncak jatuh. Kepala aula jiwa sebenarnya telah dikalahkan. Seluruh pegunungan menjadi sunyi senyap saat mereka menyaksikan badai api menyapu langit. Setelah diserang secara langsung oleh serangan yang begitu ganas, bahkan jika kepala aula jiwa dapat mempertahankan nyawanya, kondisinya tidak akan baik. Kemungkinan besar pemenangnya telah ditentukan. Ekspresi serius muncul di mata banyak orang setelah mengalami pemikiran ini. Kepala aula jiwa telah lama menjadi pakar puncak terkenal di dataran tengah. Reputasinya yang kuat telah menyebabkan banyak faksi gemetar saat mendengar namanya, menjadikan aula jiwa sebagai penguasa wilayah tersebut. Namun sekarang,
Ahli ini, yang pernah menimbulkan badai berdarah di dataran tengah, telah dikalahkan oleh tangan generasi muda yang sedang naik daun. Setelah pertempuran ini, nama Xiao Yan dan aliansi Istana Langit tidak diragukan lagi akan menjadi sangat mempesona di seluruh dataran tengah. Anak ini luar biasa. Posisi penguasa dataran tengah kemungkinan besar akan berubah. Para tetua agung dan ahli dari beberapa faksi merasakan pemikiran seperti itu terlintas di hati mereka. Mereka melihat sosok tertentu di langit dan kesungguhan serta rasa hormat tambahan muncul di mata mereka. Yang kuat selamanya dihormati di dunia ini. Banyak ahli dari aliansi Istana Langit di Gunung Jatuh mengungkapkan kegembiraan di wajah mereka saat ini. Mata mereka dipenuhi rasa bangga saat menatap sosok kurus di langit. Alasan Xiao Yan bisa memiliki reputasi hebat di aliansi Istana Langit adalah karena banyaknya pertempuran yang dia alami. Setelah pertempuran hari ini, statusnya sebagai pemimpin spiritual aliansi Istana Langit telah disegel. Jika hasil pertempuran hari ini dikirim kembali ke Istana Langit, tidak ada yang tahu keributan seperti apa yang akan terjadi. Semua orang mengerti arti dari pertempuran ini. Mulai hari ini, jika seseorang menentukan peringkat faksi di dataran tengah, satu rumah besar, ini akan berada di peringkat di atas, satu aula. Di masa depan, penguasa dataran tengah adalah aliansi Istana Langit. Dibandingkan dengan kegembiraan di pihak Istana Langit, aula jiwa benar-benar sunyi. Para ahli itu saling berhadapan. Mereka semua sedikit linglung. Belum lama ini, reputasi aula jiwa yang perkasa masih ada di Central Plains. Pakar manapun yang mendengar nama ini akan memperlihatkan wajah yang dipenuhi ketakutan dan kengerian, namun dalam beberapa tahun singkat ini, sang penguasa, yang memiliki reputasi yang pernah menyebabkan ekspresi seseorang berubah, telah merasakan pahitnya kekalahan untuk pertama kalinya. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan menjelaskan hal ini kepada klan. Pak Tua Hun Mo mengungkapkan ekspresi bergejolak. Tatapan di sekitarnya sangat menjengkelkan. Dia mengayunkan lengan bajunya dan berteriak dengan marah. Orang yang terakhir tertawa adalah pemenang sejati. Jika kita tidak memiliki kesabaran, klan Hun kita sudah lama menghilang dari dunia ini. Ekspresi Hun Qian Mo mungkin tampak sedikit menyeramkan, tapi dia tetap acuh tak acuh. Dia dengan dingin menatap Pak Tua Hun Mo dan menegurnya. Mulut Pak Tua Hun Mo terbuka setelah mendengar omelan ini. Namun, dia segera menutup mulutnya. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpuasan yang dia rasakan. Mata Hun Qian Mo gelap dan dingin. Tinju keriput di bawah lengan bajunya terkepal erat. Kalian semua bisa bersukacita. Begitu rencana klan Hunku dimulai, aliansi Istana Langit akan dimusnahkan sepenuhnya hanya dengan jentikan jarinya. Tak terhitung banyaknya orang di bawah ini yang memiliki berbagai pemikiran di dalam hati mereka. Badai api di langit perlahan menyebar. Sosok hitam hangus keluar dari badai. Sosok yang benar-benar hitam itu ditutupi dengan banyak luka yang tampak ganas. Bahkan samar-samar terlihat beberapa organ dalam yang berdenyut. Auranya sangat lemah sehingga hampir mustahil untuk dideteksi. Jelas sekali, dia menderita cedera yang sangat serius. Kepala aula jiwa. Semua orang merasakan hati mereka tegang saat melihat sosok itu. Penampilan menyedihkan ini secara alami adalah kepala aula jiwa yang telah diserang dengan kejam. Dari penampilannya, terlihat jelas bahwa dia tidak lagi memiliki kemampuan bertarung. Pada saat ini, beberapa ahli dari aula jiwa, yang selama ini mengharapkan keajaiban, merasa benar-benar putus asa. Xiao Yan, kepala suku ini tidak akan melupakan dendam ini. Kepala aula jiwa perlahan mendarat di tanah dengan lemah. Namun, dia berusaha membuka kedua matanya yang kabur. Suara serak dan lemah perlahan dipancarkan sebelum dikirim ke telinga Xiao Yan. Dari langit, mata acuh tak acuh Xiao Yan menatap kepala aula jiwa, yang tiba-tiba mendarat. Kilatan dingin muncul di matanya. Seseorang harus menyingkirkan masalah sampai ke akar-akarnya. Kepala aula jiwa ini mungkin tidak terluka parah, tetapi dengan keterampilan klan Hun, dia mungkin akan hidup kembali setelah beristirahat selama beberapa bulan. Pada saat itu, dia mungkin bisa memerintahkan aula jiwa untuk menimbulkan masalah. Ini adalah sesuatu yang Xiao Yan tidak suka lihat. Karena kamu telah dikalahkan, kamu harus meninggalkan hidupmu. Niat membunuh muncul dalam hati Xiao Yan. Dia bergerak dan turun menuju kepala aula jiwa dengan kecepatan seperti kilat di depan banyak pasang mata. Dari niat membunuhnya yang melonjak, terlihat jelas bahwa dia berniat untuk memberikan pukulan terakhir saat lawannya terjatuh.
Xiao Yan, beraninya kamu. Perubahan mendadak yang tidak terduga ini juga mengejutkan para anggota Aula Jiwa. Mereka tidak mengira Xiao Yan akan sekejam ini. Tidak hanya dia menang, dia juga berencana membunuh. Kamu harus membayar sebagian hutang darahmu pada klan Xiaoku. Xiao Yan sama sekali mengabaikan tangisan itu. Tubuhnya berkelebat dan muncul di atas kepala-kepala Aula Jiwa. Telapak tangannya dengan keras menghantam bagian atas kepala-kepala suku. Dari penampakan angin telapak tangannya yang tajam, kepala-kepala suku pasti akan terbelah seperti semangka jika dipukul. Mata kepala Aula Jiwa yang terluka parah, yang lumpuh, mengungkapkan kengerian menghadapi kematian setelah melihat angin palem jatuh dari atas kepalanya. Xiao Yan, kamu mencari kematian. Teriakan keras seperti guntur tiba-tiba bergemuruh di samping telinga Xiao Yan tepat saat telapak tangannya hendak mengenai kepala-kepala Aula Jiwa. Ruang di sekitar tubuh Xiao Yan menjadi terdistorsi. Hun Qian memuncul dengan ekspresi muram. Tinjunya yang keriput terkepal saat menghantam Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Dari kelihatannya, dia berniat memaksa Xiao Yan menghentikan serangannya. Kilatan dingin melintas di Xiao Yan saat Hun Qian mau menyerang. Angin telapak tangannya tidak melemah. Sebuah pemikiran melintas di benaknya dan Yi kecil muncul di bahunya. Yi kecil melambaikan tangan kecilnya dan banyak teratai api dengan cepat terbang ke depan. Setelah itu, mereka bertabrakan dengan tangan Hun Qian Mo. Bang! Gelombang api panas dengan cepat menyebar dari ledakan tersebut. Namun, tinju keriput itu menembus gelombang api dan menghantam dada Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Gu! Xiao Yan mengeluarkan seteguk darah segar setelah menderita luka serius. Pukulan Hun Qian Mo mengandung keinginan untuk membunuh. Untungnya, ada beberapa teratai api yang menghalanginya. Oleh karena itu, tidak berakibat fatal meski melukai Xiao Yan. Terlebih lagi, telapak tangan Xiao Yan masih berhasil menghantam kepala-kepala Aula Jiwa dengan kejam ketika pukulan Hun Qian Mo mendarat di tubuhnya. Bang! Telapak tangan Xiao Yan mengandung kekuatan yang luar biasa besar. Oleh karena itu, kepala-kepala Aula Jiwa diledakkan menjadi kabut berdarah. Selain itu, kekuatan yang tersisa berkeliaran dengan liar di sekitar tubuhnya dan membuatnya berantakan total. Xiao Yan tidak terus mengamati tubuh itu setelah berhasil mencapai sasarannya. Dia menelan darah di mulutnya dan segera mundur. Bajingan! Tubuh Xiao Yan baru saja mundur ketika Hun Qian Mo menemukan bahwa tubuh kepala Aula Jiwa telah hancur total. Matanya berubah merah. Raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema di langit. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan. Tangannya meraih jarak dan ruang di mana Xiao Yan terbang runtuh, menyegel Xiao Yan dalam prosesnya. Mati! Tubuh Hun Qian Mo berkelebat setelah menyegel ruang di sekitar Xiao Yan. Wajahnya dipenuhi keganasan saat dia muncul di depan Xiao Yan. Mata Xiao Yan tampak seram saat mereka menatap Hun Qian Mo yang ganas. Sebuah pikiran melintas di hatinya dan teratai api pemusnahan mulai berkumpul di telapak tangannya di bawah lengan bajunya. Hun Qian Mo, kematian dan cedera tidak bisa dihindari selama pertempuran. Anda tidak boleh melanggar aturan. Sosok berpakaian hijau perlahan muncul di depan Xiao Yan tepat saat Xiao Yan hendak melepaskan teratai api pemusnahan pada iblis tua ini. Sebuah suara tenang mengikuti. Itu adalah leluhur dari Pil Tower. Hantu tua, apakah kamu benar-benar berencana untuk sepenuhnya menentang klan Hunku? Mata Hun Qian Mo tajam saat dia menatap leluhur dari Menara Pil sebelum mengucapkan setiap kata dengan jeda. Hun Qian Mo, tidak ada gunanya mengancamku, nenek moyang dari Pil Tower hanya tersenyum sebelum memberikan balasan setelah mendengar ancaman Hun Qian Mo. Wajah keriput Hun Qian Mo berkedut. Dia sadar bahwa mustahil baginya untuk membunuh Xiao Yan hari ini karena leluhur dari Menara Pil menghalanginya. Matanya dengan muram menatap Xiao Yan. Suara seraknya dipenuhi dengan keinginan membunuh. Xiao Yan, tidak mudah membunuh anggota klan Hunku. Nasibmu pasti akan 100 kali lebih menyedihkan daripada Xiao Xuan di masa depan. Terima kasih sudah memberitahu saya. Xiao Yan dengan dingin tertawa. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar kata-kata seperti itu dari anggota klan Hun. Lain kali kita bertarung, aliansi Istana Langitmu akan dimusnahkan. Hun Qian Mo mengayunkan lengan bajunya. Dia memberikan senyuman dingin yang pekat sebelum berbalik dan bergegas kembali ke tubuh kepala Aula Jiwa yang meledak.
Kabut hitam muncul dari tangannya, dan dia menyerap jiwa kepala suku yang hancur ke dalam kabut. Setelah itu, dia mendarat di tanah dengan ekspresi gelap dan serius. Dia tidak berbicara. Sebaliknya, tubuhnya bergerak dan dia bergegas keluar dari pegunungan jatuh. Para ahli dari aula jiwa hanya bisa mengikuti di belakangnya dengan sikap sedih. Sayangnya, saya tidak dapat sepenuhnya membakar jiwa kepala aula jiwa, Xiao Yan menyeringai saat anggota aula jiwa pergi. Dia merasa agak menyesal. Orang tua itu berhasil mengumpulkan sisa-sisa jiwa kepala aula jiwa. Mengingat kemampuan klan Hun, ada kemungkinan untuk menghidupkannya kembali. Kamu terlalu serakah, klan Hun tidak semudah yang kamu bayangkan. Nenek moyang menarapil berbalik. Dia menatap Xiao Yan sebelum dia menggelengkan kepalanya dan tertawa pelan, aku tidak pernah percaya ada orang yang bisa berurusan dengan aula jiwa di masa lalu. Namun, aku mulai sedikit mempercayainya saat ini. Keturunan klan Xiao ini mungkin benar-benar dapat mencapai ambisi yang tidak dapat diselesaikan oleh Xiao Xuan saat itu. Pertempuran Gunung Jatuh, yang telah mengguncang seluruh dataran tengah, akhirnya berakhir dengan kekalahan kepala aula jiwa, membuat banyak orang merasa bahwa mereka belum menyaksikan kepuasan mereka. Hasil akhirnya melebihi ekspektasi banyak orang. Aula jiwa, sebuah faksi yang telah berdiri sebagai penguasa dataran tengah selama ratusan tahun, akhirnya bertemu dengan faksi kuat yang dapat mengendalikan mereka setelah bertindak tanpa rasa takut dan sombong dalam waktu yang lama. Aliansi Istana Langit, sebuah aliansi yang terdiri dari beberapa faksi besar, yang tidak terlalu dihormati oleh generasi tua, mulai meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan setelah beberapa tahun integrasi. Selain itu, banyaknya ahli yang berkumpul di aliansi juga menyebabkan beberapa faksi lama merasa malu. Seorang ahli kelas Dou Sheng adalah leluhur yang menjaga sekte tersebut, tetapi aliansi Istana Langit ini memiliki total 10 orang. Jumlah ini membuat semua orang memahami bahwa aliansi Istana Langit tidak hanya mengandalkan keberuntungan untuk bertahan hingga hari ini. Hal ini menjadi sangat jelas ketika para elit Dou Sheng ini dipimpin oleh seorang ahli yang telah mengalahkan Dou Sheng bintang 5, kepala aula jiwa. Kejutan itu sungguh tak tertandingi. Setelah pertempuran ini, semua orang memahami bahwa reputasi aliansi Istana Langit akan menyebar ke setiap sudut dataran tengah. Pertarungan besar itu tidak diragukan lagi akan disebarkan oleh banyak orang dengan cara yang penuh hormat. Perpindahan posisi tuan mengguncang dataran tengah. Hasil dari pertempuran Gunung Jatuh telah menimbulkan tingkat keterkejutan dan kegembiraan yang mengejutkan setelah dikirim kembali ke aliansi Istana Langit. Selama waktu setengah bulan ini, seluruh aliansi menjadi sangat gembira. Mulai saat ini, aliansi Istana Langit akan memiliki reputasi yang tak tertandingi di dataran tengah. Semua anggota aliansi, termasuk anggota terluar, akan bisa membusungkan dada dengan penuh kebanggaan saat berinteraksi dengan orang lain karena seragam di dada mereka menampilkan lencana yang memberitahukan kepada semua orang bahwa mereka adalah anggota aliansi. Kemuliaan aliansi juga merupakan kemuliaan mereka. Sementara seluruh aliansi Istana Langit bergembira, tidak ada seorang pun yang melupakan orang yang telah membawakan mereka kemenangan ini. Pertempuran yang mengguncang bumi itu diulangi dari individu ke individu dan dianggap sebagai pertempuran paling luar biasa di antara pertempuran yang luar biasa. Xiao Yan digambarkan sebagai makhluk ilahi. Rumor ini menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar tersenyum kaget. Namun, rumor ini telah menyebabkan banyak anggota aliansi Istana Langit memperlakukannya seperti makhluk suci yang tidak dapat mereka sakiti. Ini adalah penghormatan yang buta. Itu adalah iman orang beriman. Setelah reputasi seseorang terakumulasi sampai batas tertentu, reputasi itu diam-diam akan muncul di hati seseorang. Rasa hormat yang dirasakan para anggota aliansi ini terhadap Xiao Yan meningkat dengan penuh semangat. Yao Lao dan yang lainnya sedikit terkejut dengan situasi ini, namun mereka tidak menghalangi rasa hormat ini karena keyakinan seperti itu akan meningkatkan kekompakan mereka. Terlebih lagi, satu-satunya orang di aliansi Istana Langit yang memiliki kemampuan untuk menanamkan keyakinan seperti itu adalah Xiao Yan. Kegembiraan liar dalam aliansi berlanjut selama setengah bulan sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Meskipun kegembiraan anggota biasa sedikit gila, eselon atas aliansi tetap tenang. Kemenangan tipis melawan aula jiwa ini memberi aliansi banyak manfaat. Namun, berada di posisi puncak ini juga berarti mereka akan menghadapi permusuhan terbuka dan skema tersembunyi. Di masa lalu, aula jiwa sangat kuat.
Di bawah pencegahan keganasannya, tidak ada yang berani melawannya. Namun, aliansi Istana Langit telah bangkit terlalu cepat. Itu hanya didirikan untuk jangka waktu yang sangat singkat. Beberapa faksi lama di dataran tengah berkomplot melawannya dengan niat buruk. Bagaimanapun, aliansi Istana Langit dan Aula Jiwa pada dasarnya berbeda. Aula Jiwa sangat kejam dalam segala hal yang mereka lakukan. Mereka sepenuhnya mengabaikan semua faksi lainnya. Jika mereka tidak mendapat dukungan rahasia dari klan Hun, perlawanan akan terbentuk karena tindakan mereka. Sekarang, aliansi Istana Langit telah melangkah maju dan menjadi penguasa baru. Tentu saja, ia tidak akan bisa mengadopsi pendekatan yang sama seperti Aula Jiwa. Bagaimanapun juga, mereka tidak didukung oleh keberadaan seperti klan Hun. Oleh karena itu, segera setelah pertempuran besar berakhir, eselon atas mengeluarkan perintah untuk melarang keras anggota manapun bertindak arogan dan sombong terhadap orang lain. Semua tindakan mereka harus tetap seperti biasa. Mereka yang tidak patuh akan dikeluarkan dari aliansi. Di bawah tekanan hukuman yang keras ini, aliansi Istana Langit tampak sangat tenang dari sudut pandang orang lain setelah memperoleh kemenangan besar. Hampir tidak ada hal yang dapat merusak aliansi yang menyebar, menyebabkan banyak orang mengangguk dengan tenang. Mereka menjunjung tinggi aliansi tersebut. Meskipun aliansi Istana Langit telah melampaui Aula Jiwa masih ada. Apalagi kerugiannya tidak terlalu besar. Mereka melihat aliansi dengan niat buruk dan menunggu sampai membuat kesalahan sebelum menyerang lagi. Sementara aliansi Istana Langit terus meningkat, semakin banyak faksi di Central Plains yang membenci Aula Jiwa mulai bergabung. Orang-orang ini pernah takut dengan Aula Jiwa di masa lalu. Oleh karena itu, mereka memilih untuk menahan kebencian mereka. Kini setelah aliansi Istana Langit ini muncul entah dari mana dan telah melampaui Aula Jiwa, wajar saja jika orang-orang ini berkerumun dan bergabung dengan mereka. Aliansi tidak begitu saja menyerap anggota dalam jumlah besar ini. Mereka mengadopsi proses seleksi yang ketat dan rumit sebelum menerima mereka sebagai anggota aliansi luar. Pengecualian dibuat hanya untuk mereka yang sangat kuat dan dapat dipercaya, memungkinkan mereka untuk diserap ke dalam aliansi batin. Penyerapan yang teratur ini menyebabkan kekuatan aliansi Istana Langit yang besar diam-diam melonjak sekali lagi. Aliran sungai mengalir melalui hutan di bagian terdalam alam bintang. Air terjun itu segera berubah menjadi air terjun perak yang dengan cepat jatuh, mendarat di danau jernih di bawahnya. Sesosok manusia sedang duduk di permukaan air di tengah danau. Dia tidak bergerak. Riak-riak yang berfluktuasi dan menyebar ke seluruh air secara otomatis menghilang ketika jaraknya 10 meter darinya, seperti ada aura yang sangat sunyi di sekelilingnya yang membuatnya tampak aneh. Berdengung. Keheningan ini berlanjut sekitar setengah hari sebelum sosok manusia itu akhirnya membuka matanya yang tertutup rapat. Cahaya api samar melintas di matanya yang hitam pekat. Dia menundukkan kepalanya. Dia mengerutkan kening sambil melirik telapak tangannya. Ada manik hitam yang tergantung setengah inci di atas telapak tangannya. Warna maniknya sangat hitam pekat. Sekilas tampak seperti lubang hitam kecil. Bahkan rasanya seperti mencoba menarik jiwa seseorang ke dalamnya. Sosok manusia itu secara alami adalah Xiao Yan. 3 bulan telah berlalu sejak pertempuran di Gunung Jatuh. Selama 3 bulan ini, aliansi Istana Langit tampaknya telah mengalami transformasi total. Perubahan yang berulang dan drastis terus terjadi, namun Xiao Yan tidak ikut campur dalam masalah ini. Dia tidak terlalu pandai dalam mengelola faksi. Memaksa dirinya untuk terlibat hanya akan menimbulkan lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Yao Lao juga jelas menyadari hal ini. Oleh karena itu, dia mengizinkan Xiao Yan berlatih sendirian dan tidak mengganggunya. Xiao Yan menghabiskan seluruh waktu luangnya dalam pelatihan. Xiao Xiao rukun dengan Xiao Yi dan King Lin. Oleh karena itu, dia tidak terlalu menempel di samping Xiao Yan. Selain itu, ada juga leluhur Xiao Chen dan Ketat yang terus-menerus memantau pelatihannya, jadi dia mendapatkan waktu luang paling banyak setelah pertempuran besar. Pelatihan 3 bulan ini memang meningkatkan kekuatan Xiao Yan. Saat ini, ia telah stabil sebagai Dousheng bintang 5. Meskipun mantra api telah berevolusi menjadi metode Qi kelas Tian, penyerapan energi selama 3 bulan hanyalah setetes air di lautan bagi Xiao Yan. Baru pada saat inilah dia menyadari betapa sulitnya meningkatkan kekuatan seseorang di kelas Dousheng kecuali ada keadaan khusus.
Meskipun pelatihan 3 bulan ini tidak memungkinkan Xiao Yan untuk meningkatkan levelnya, dia masih berhasil memperoleh hasil yang luar biasa. Keuntungan ini didapat ketika Yi kecil menelan benih api Nihility Devouring Flame. Nihility Devouring Flame dikatakan mampu melahap apapun. Ia bahkan bisa menelan energi dan douki dan sangat sombong. Kekuatan melahapnya yang aneh akan membuat seseorang merasa iri. Terlebih lagi, hal yang membuat hati seseorang benar-benar tertarik padanya adalah selama seseorang mampu memurnikan benih api dari Nihility Devouring Flame, seseorang akan memperoleh peluang untuk mendapatkan kemampuannya. Meskipun kemampuan ini tidak sebanding dengan Nihility Devouring Flame, namun sangat berguna untuk latihan. Oleh karena itu, Xiao Yan menghabiskan sebagian besar waktunya mempelajari kekuatan melahap itu. Pengamatan Xiao Yan tidak melebihi ekspektasinya. Sebuah manik berwarna hitam secara bertahap terbentuk di dalam tubuh Xiao Yan setelah Yi kecil menelan benih api Nihility Devouring Flame karena keduanya adalah api surgawi. Xiao Yan bisa merasakan kekuatan melahap, yang bahkan bisa menelan jiwa seseorang, di dalam manik ini. Xiao Yan bersukacita setelah mendapatkan manik hitam ini, yang berisi kekuatan melahap itu. Jika dia bisa mendapatkan kekuatan melahap ini, dia pasti akan bisa berlatih lebih efektif, tapi kegembiraannya tidak bertahan lama sebelum dia menemukan sesuatu yang buruk. Jika manik ini ditempatkan di tubuhnya, secara bertahap akan menelan douki di dalam tubuhnya. Selain itu, Xiao Yan bahkan samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatan hidupnya juga diserap bersama dengan doukinya. Xiao Yan telah menemukan bahwa energi yang diserap oleh kekuatan melahap ini sangat tidak murni, dan kotoran dalam energi ini diaglomerasi karena kekuatan melahap. Sangat sulit untuk menghilangkan kotoran ini bahkan ketika dia menggunakan api surgawinya. Dia tidak mampu menyerap energi yang telah dikonsumsi. Benda sialan ini. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat jelek setelah merasakan situasi ini. Hal ini tidak hanya tidak berguna, tetapi juga berbahaya. Dari kelihatannya kekuatan melahap ini, orang biasa tidak akan diberkati untuk menikmatinya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dia melirik manik hitam itu sebelum membalikkan tangannya. Dia baru saja hendak menyimpannya di cincin penyimpanannya ketika api merah muda keluar dari tangannya. Yi kecil muncul. Tangannya yang lembek melingkari manik itu saat hasrat memenuhi wajah kecilnya. Hah! Xiao Yan terkejut saat melihat Yi kecil muncul.